Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023 adalah Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Mikael berarti siapakah yang sama dengan Allah? Dia adalah malaikat agung Allah dan panglima bala tentara surga. Dalam iman Kristen, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh. Bangsa Israel memandang Mikael sebagai pembelanya dalam segala penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Sebagaimana Israel, demikian juga gereja senantiasa memandang Mikael sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Gabriel yang lazim dikenal juga Jibrail berarti kekuatan Allah. Dalam tradisi Kristen, malaikat agung ini dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Puncak dari peranan Gabriel nampak dalam kisah kunjungannya kepada Maria, darah murni yang terpilih. Kata malaikat itu, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Rafael yang berarti obat Tuhan, tabib Allah, atau Tuhan menyembuhkan. Kisah terkenal mengenai malaikat Rafael sebagai tabib Allah terdapat dalam kitab Tobit bab 4-12. Di sana Rafael tampil sebagai teman seperjalanan. Umat Kristen menghormati malaikat Rafael sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 9-10, dilanjutkan dengan ayat 13-14. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawam, seorang serupa anak manusia.
Ia menghadap Dia yang lanjut usia itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada Dia yang serupa Anak Manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah, bisakah manusia menjadi malaikat? Pada hari ini, kita merayakan pesta ketiga malaikat agung, yakni Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ini adalah tiga nama yang kita temukan dalam Alkitab untuk tiga penghulu malaikat ini. Malaikat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Malak. Dalam bahasa Latin, malaikat adalah angelus, dan bahasa Inggris angel, yang berasal dari bahasa Yunani angelos, yang berarti pembawa pesan. Malaikat agung berasal dari bahasa Latin, yakni arkangelus, yang berasal dari bahasa Yunani arkangelos, arkangel dalam bahasa Injil. Hal yang menarik adalah bahwa ketiga nama ini berasal dari kata-kata bahasa Semit, terutama kata-kata Ibrani. Kita tahu kitab suci Perjanjian Lama aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri, sebagaimana bahasa Arab atau bahasa Semit lainnya. Bahasa Ibrani menggunakan kata-kata umum untuk nama. Mikael berarti
Siapa seperti Allah? Ia adalah panglima bala tentara surgawi dengan tangan kanan menggenggam sebatang tombak yang ia gunakan untuk menyerang Lucifer atau setan, dan tangan kiri menggenggam sepelepah daun palem. Gabriel berarti siapa seperti Allah atau siapa menyamai Allah. Ia adalah pewarta misteri-misteri Allah. Ia digambarkan sebagai berikut. Tangan kanannya menggenggam sebuah lentera dengan sebatang lilin bernyala di dalamnya, dan tangan kirinya menggenggam sebuah cermin dari jasper hijau yang melambangkan hikmat Allah. Rafael berarti Allah yang menyembuhkan atau Allah menyembuhkan. Rafael digambarkan sedang menuntun Tobias yang sedang menjinjing seekor ikan yang ia tangkap di sungai Tigris dengan tangan kanannya dan membawa sebuah cawan obat dari alabaster dengan tangan kirinya. Jadi setiap nama memiliki arti tersendiri, dan dengan demikian peran mereka juga berbeda satu dengan yang lainnya. Kita lihat misalnya dalam Injil hari ini, Nathanael berarti Tuhan telah memberi karunia Tuhan, atau Bethlehem yang berarti rumah roti atau makanan dan lain-lain. Immanuel berarti Tuhan beserta kita, dan sebagainya. Kita umat Katolik menghormati ketiga malaikat agung ini bukan sebagai dewa atau tandingan Allah atau makhluk-makhluk yang terpisah dan berdiri sendiri, tetapi sebagai manifestasi kekuatan Allah dalam sejarah keselamatan, sejarah umat manusia. Allah menggunakan segala cara terbaik untuk menyatakan kuasa-Nya dalam sejarah kita. Ketiga penghulu malaikat ini adalah tangan kanan Allah yang diciptakan oleh Allah dan yang melakukan dan menyelesaikan hal-hal yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan. Isi perintah Allah untuk para malaikat adalah untuk menolong manusia dalam kesukaran, kesulitan, dan kemalangan. Dan itu dilaksanakan sesuai peran yang berbeda dari setiap malaikat agung. Malaikat Mikael melaksanakan perintah Tuhan untuk menjaga dan melindungi manusia dari kuasa setan. Malaikat Gabriel melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan warta Allah kepada manusia. Malaikat Rafael melaksanakan perintah Allah untuk menyembuhkan manusia dan menemaninya dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudari terkasih, jika kita merayakan pesta ketiga malaikat agung ini, kita harus sadar bahwa kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama dalam menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, untuk menjadi malaikat di dunia yang memanifestasikan kehadiran Tuhan dan kemahakuasaannya di dunia ini. Tetapi kadang-kadang orang menggunakan istilah malaikat ini dalam arti merendahkan atau negatif. Kamu seperti malaikat saja, ekspresi yang menyindir orang yang berlaku kudus atau melakukan hal yang benar.
Tetapi sebenarnya jika kita menggunakan atau menyebut nama malaikat itu, menunjuk bukan pertama-tama kepada pribadi malaikat yang melakukan hal-hal baik, melainkan pada kuasa Allah yang sedang bekerja lewat para malaikatnya. Maka, kalau kita berlaku sebagai malaikat, itu memang seharusnya demikian dan bukan soal sok kudus, tetapi kita berusaha untuk menjadi agen atau perantara Allah untuk, seperti malaikat, menjalankan maksud kebaikan dan keselamatan Allah di muka bumi ini. Dengan demikian, kita adalah saksi kehadiran Tuhan dan pelaksana kehendak-Nya. Kita sebagai manusia tentu tidak sama dengan malaikat yang rohani hakikatnya, sementara kita manusia adalah jasmani hakikatnya. Namun, peran dan fungsi para malaikat pun selayaknya kita laksanakan untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Semoga demikian. Amin.